Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yudlil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat pada kita sehingga dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam marilah haturkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabi Agung Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin. Bagi saya di sini akan membawakan sebuah kultum tentang bahagianya orang ikhlas dan kiat ikhlas. Ikhlas, apa sih itu ikhlas? Ikhlas itu secara bahasa artinya bersih dari kotoran. Mungkin Anda berpikir bersih dari kotoran itu suci, tapi bukan. Kita ambil dari istilahnya. Ikhlas itu niat mengagumi Allah Subhanahu wa taala dalam beramal soleh sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam garis besar, niat menghadap ridha Allah dalam beramal soleh. Jadi, apapun yang akan kita lakukan, hendaknya kita niatkan untuk menghadap ridha Allah. Tidak mengharap pujian, balasan, surprise, dan lain sebagainya. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Insan ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, kami membagi makan kepada kalian untuk keridhaan Allah, dan kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih, dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Nah, sudah jelas bukan dikatakan dalam surat Al-Insan ini bahwasanya ketika kita membagi makan orang lain sama saja kita sedang bermuamalah kepada manusia. Nah, secara kehidupan nyata memang kita sedang bermuamalah kepada manusia, tapi secara perhitungan kita sedang bermuamalah kepada Allah. Jadi kita tahu kita sedang bermuamalah kepada Allah, hendaknya kita memang benar-benar mempersiapkannya dan meniatkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak butuh dari kalian ucapan terima kasih maupun balasan. Itu benar-benar kita merelakan. Mesti kalau kita di kehidupan nyata tidak menutup kemungkinan kita sedang beramalan, pasti ada manusia yang mengetahuinya. Maka dari itu pasti tidak menutup kemungkinan juga ada yang memuji maupun menghina. Maka dari itu pemirsa, ketika kita dipuji tidak terbang, ketika dihina tidak tumbang. Maksudnya kita dipuji, kita tidak merasa derajat kita naik, maupun kita dihina tidak merasa derajat kita rendah. Tidak usah pikirkan komentar ke orang lain, tapi yang terpenting kita sudah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasilah ketika kita sedang berbuat baik tersebut, karena kita sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala saja tidak selamat dari cercaan, dari hinaan hamba-hambanya, terutama kaum Yahudi. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faqiran wa nahnu aghnia. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu miskin dan kamilah yang kaya. Nah, jelas-jelas sangat menghina sekali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah saja tidak selamat. Masih banyak sekali hinaan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad juga sama. Banyak sekali umatnya yang menolak, yang sampai menghina, mencaci, bahkan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kita semua? Pasti tidak akan selamat. Tidak mungkin semua manusia itu akan memuji kita. Tidak mungkin semua manusia akan menghina kita. Semuanya itu pasti mustahil. Maka dari itu, mari kita sama-sama tanamkan niat ikhlas dalam beramal soleh. Karena apa? Ketika kita beramal soleh, kita sedang beramal, diawali dengan niat, itu insya Allah akan diterima. Karena salah satu syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Orang yang ikhlas itu pasti akan bahagia. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalnya. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya bahwa dia tuh melakukan perbuatan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahagia, gimana sih bahagia? Gimana sih bahagia itu? Bahagia itu yang sering ada di kehidupan kita ya, itu ketika dikenal oleh orang yang mulia. Siapa orang mulia? Misalnya seperti pejabat. Yang paling dekat dengan kita adalah RT, naik lagi camat, naik lagi bupati atau wali kota, lebih naik lagi gubernur. Yang paling tinggi adalah presiden. Bagaimana sih rasanya kalau dikenal oleh presiden?
Ya pasti bahagia, karena penguasa banyak sekali provinsi, banyak sekali kota, banyak sekali jiwa, rakyat-rakyatnya itu. Salah satunya kita dikenal hanya manusia biasa karena kebiasaannya yang luar biasa. Nanti tiba-tiba wajah kita dimunculkan di televisi, rakyat jujur, rakyat suka menolong, rakyat suka berdonasi. Pasti kita bahagia, tapi kan kita tidak boleh sombong, tidak boleh ujub, tidak boleh dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau yang mengenal kita adalah penguasa alam semesta? Banyak sekali makhluknya, banyak sekali ciptaannya. Ternyata kita hanya setitik ini dikenalnya. Ya pasti kita kan sangat bahagia. Siapakah dia? Allah Subhanahu wa taala, Sang Penguasa yang Maha Besar dan Maha Adil. Tentu kita akan bahagia. Dikisahkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra 'alaikal Qur'an." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Apa jawab Ubay bin Ka'ab? Ya Rasulullah, hal sammakanilak. Ya Rasul, apakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namaku kepadamu? Jawab Rasul, Allahu sammakali. Ya, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Faja'ala Ubayyu yabki. Maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Hadis riwayat Bukhari 4959. Nah, pertanyaannya, kenapa Ubay bin Ka'ab menangis? Karena dia bahagia. Allah Subhanahu wa taala yang penguasa alam semesta ini mengenalnya, menyebut namanya, mengetahui amal ibadahnya. Bagaimana kalau kita yang ada di posisi Ubay bin Ka'ab? Masih yang kita lakukan akan sama, menangis bahagia. Bahwasanya orang lain mungkin tidak mengetahui amal ibadahnya, tapi Allah yang Maha Besar, yang Maha melihat, mengetahui amal perbuatan kita. Maka dari itu, orang yang ikhlas itu pasti akan bahagia. Dimana apapun yang akan kita lakukan itu pasti akan berbuah. Karena apa? Ada 3 kunci yang akan membuat kita bahagia. Yang pertama sabar, syukur, dan ikhlas. Salah satu saja kita mendapatkannya, insya Allah akan ikhlas. Apalagi kita dapat mendapatkan 2 kunci tersebut, akan bahagia. Apalagi semuanya kita dapatkan, genggam semuanya, hidup kita akan bahagia. Dan kita mendapatkan salah satu kunci itu, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan, Allah akan menambahkan lain sebagainya, asal kita ikhlas dan bersyukur dan lain sebagainya. Maka dari itu kita tanamkan niat dalam beramal soleh dengan ikhlas mengabdi Allah agar kita bahagia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.